Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah malam ini kita ada khatam lagi, Pak Agus. Ini khatam yang keberapa, Pak? Kedua. Alhamdulillah. Bas banget. Oh, oke. Yang ketiga sebelum akad. Insyaallah. Insyaallah kita doakan ya. Ini beneran nih, Pak. Enggak guyon nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-7. An Abi Ruqayyah Tamim Ad-Dari, dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka ketika orang beragama pasti akan banyak nasihat, betul Pak ya? Kalau duduk dengan guru-guru, Pak, banyak kan apa, Pak? Isi nasihat, Pak ya. Ikut pengajian, isinya apa, Pak? Nasihat. Duduk sama habaib, isinya nasihat. Nah, makna nasihat bukan maksudnya hanya bercerita tentang ini, bercerita tentang kisah, bercerita tentang tadabbur ayat, bercerita tentang hal itu, nasihat-nasihat semua memang isinya. Maksud dari nasihat kemana? Bahwa agar kita menjadi lebih baik. Cuma udah sering hadir pengajian, sudah sering dengar kajian-kajian, belum bertambah baik, berarti ada masalah nih. Hadirnya itu apa yang didengar hanya sebatas masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mudah-mudahan sih di kita enggak, Pak ya. Biasanya kalau niat hadirnya itu karena pengen pengakuan, Pak, itu yang bahaya. Maksudnya pengakuan nggak enak, nggak pernah hadir. Nah, kalau udah hadirnya itu karena nggak enak, ya penting nongol aja. Nah, padahal agama ini mengajak kita untuk menjadi baik. Nah, spesialnya adalah baik dalam kategori agama adalah bahagia dunia, bahagia akhirat. Karena ada orang yang hanya bahagia di satu tempat, yaitu dunia saja. Siapa mereka? Orang kafir. Memang Allah memberikan banyak buat mereka dalam hal kelihatannya rezeki mereka banyak gitu, Pak ya. Tapi ya karena perbuatan baik mereka, semuanya Allah balas di dunia. Nggak ada yang Allah sisakan lagi untuk akhirat. Adapun kita, ketika kita merasa kurang, maka yakinlah bahwa nanti akhirat jauh lebih banyak yang Allah simpan buat kita. Maka kalau ditanya milih mana, Pak? Banyak di dunia atau banyak di akhirat? Pinginnya dua-duanya, kalau boleh milih dua-duanya gitu kan. Tapi nanti di akhirat jauh lebih kita butuhkan. Ketika orang-orang tidak punya perbekalan, kita kaget-kaget, Pak. Kaget-kaget, kenapa? Karena Masya Allah, ini yang dari mana lagi ya Allah? Ini yang dari mana lagi ya Allah? Apa ya, karena hadir ya memang betul-betul pengen ngaji, betul-betul pengen belajar gitu ya. Jadi tanpa kita sadari begitu banyak pembekalan yang sudah kita kumpulkan. Itu jauh lebih baik daripada hadir sekali ceritanya nggak habis-habis, Pak. Ada begitu, Pak Usman ya? Ya. Jadi kalau pas dia datang sekali itu seakan-akan nggak boleh dilupakan oleh semua orang gitu ya, gitu. Kalau bisa kita yang baik-baik itu kalau bisa kita lupakan aja, Pak. Tapi kalau yang jelek-jelek yang pernah kita lakukan jangan pernah dilupa, Pak, biar kita nggak terjerumus kembali ke dalam kejelekan. Qulna liman. Nah, para sahabat At-Tamim tadi, Tamim Ad-Dari bertanya, untuk siapa ya Rasulullah nasihat itu? Beliau bersabda kepada Allah, nasihat untuk
Allah, artinya menasihati agar kita dekat dengan Allah, nasihat tentang kitabnya, nasihat tentang rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Nasihat juga buat pemimpin. Makanya kalau pemimpin nggak bisa memberikan nasihat, pemimpin yang musibah nih ya. Apalagi pemimpin yang menyengsarakan, ya, pemimpin yang rakyatnya nggak jauh hatinya dengan rakyat, jauh merasa kesengsaraan rakyat gitu, itu bahaya. Ya, malahan pemimpin yang begitu dia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam bukan hanya api itu Pak, itu kerak neraka Pak, bukan hanya api Pak. Pemimpin itu diantara orang-orang yang sangat dekat dengan Rasulullah, itu besar banget pahala pemimpin yang adil Pak ya. Tapi dalam satu sisi lagi, kalau dia nggak adil dengan sengaja gitu ya, mengambil keputusan dengan sengaja untuk menyusahkan, menyengsarakan, berapa orang juta rakyatnya mendoakan kejelekan, nyampe semua. Karena kan pemimpin ini ya, makanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka aneh kadangnya. Kalau zaman sahabat Pak, pemimpin tuh nolak Pak. Dipilih jangan saya. Hari ini Pak, kalau bisa bisa lagi, nggak mau turun, nambah ya. Nah, ini yang semakin kesini semakin kelihatan mana pemimpin yang benar-benar hadirnya dia untuk melepas kesengsaraan rakyat, atau yang hadirnya dia hanya untuk mencari keuntungan untuk segolongan orang saja. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita nggak masuk dalam golongan orang-orang yang seperti itu. Kemudian, pesan di antara hadis ini adalah satu yang poin besarnya, nasihat wajib dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kemampuan kita bisa dengan qudwah itu contoh. Nggak bisa kita ceramah, tapi kita senang ke masjid, kita senang hadir kajian, orang kan melihat, itu namanya qudwah. Bagus. Tapi kalau kita bisa sanggup untuk berdakwah untuk ngomong lagi gitu, jauh lebih bagus. Ya, bisanya dakwahnya cuma ngerekam video, nge-share gitu bagus Pak. Ya, siapa tahu Pak ya, ada yang dengar dari daerah mana nyambung ke hatinya gitu. Pahala Pak Adi semua ada tuh. Ya. Baik, jadi nasihat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab.